Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ariyazaki dengan NIM 2211521. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kode aplikasi to-do list yang saya buat guna pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman teknologi bergerak yang saya buat menggunakan Kotlin di Android Studio. Yang mana aplikasi yang saya buat ini memungkinkan pengguna atau user untuk menambahkan dan mengedit tugas mereka. Yang pada video kali ini saya akan membahas setiap kode secara rinci, mulai dari tampilan UI atau antarmuka pengguna hingga logika-logika dari fitur utama dalam aplikasi To-Do List ini. Nah, saya akan mendemokan aplikasi. Baiklah, Baiklah, pertama-tama di sini saya akan mendemokan aplikasi dari To-Do List App yang sudah saya buat. Di mana ketika pengguna ingin menggunakan aplikasi To-Do List App ini, pengguna harus membuka aplikasi dari. Baiklah, pertama-tama saya akan mendemokan aplikasi To-Do List App yang sudah saya buat. Di sini saya akan menampilkan aplikasi atau UI yang akan tampil ketika pengguna membuka To-Do List App ini. Nah, ketika pengguna mengklik aplikasi To-Do List App tadi, akan tampil UI pertama yang akan dilihat oleh pengguna, di mana UI-nya itu adalah daftar tugas. Di sini nantinya akan muncul list-list tugas yang sudah dibuat atau yang sudah diinputkan oleh pengguna. Di sini, ketika pengguna ingin menambahkan tugas atau menambahkan schedule yang ingin mereka buat, pengguna dapat mengklik button tambah tugas yang berada di bawah atau sisi bawah dari aplikasi. Ketika button tambah tugas ini dibuat, maka pengguna akan diarahkan pada UI tambah tugas, di mana di sini itu nanti pengguna akan melihat form baru, yaitu form tugas baru. Di sini pengguna dapat menambahkan tugas baru yang ingin mereka tambahkan. Seperti contoh, saya ingin membuat tugas baru saya, yaitu PTB, deadline-nya hari Minggu, pada jam 23.59. Di mana tugas yang harus saya buat yaitu adalah link video, penjelasan aplikasi, dan laporan dari aplikasi yang sudah dibuat. Jika pengguna ingin menyimpan tugas tersebut, pengguna dapat mengklik button tambah tugas yang berada di sisi bawah aplikasi. Maka data yang sudah diinputkan tadi akan muncul di UI pertama, yaitu di UI daftar tugas. Di sini terlihat bahwa data yang kita inputkan tadi, yaitu PTB, deadline-nya hari Minggu 23.59, yang harus dikumpulkan itu link video penjelasan aplikasi, lalu laporan dari aplikasi yang sudah dibuat. Kita akan mencoba menambahkan tugas baru, sama seperti tadi, kita mengklik button tambah tugas. Nah, di sini akan muncul kembali form tugas baru. Di sini saya akan menginputkan tugas baru saya, yaitu pada hari Minggu, saya ada kegiatan AFL pukul 14.00 di seminar FEB. Dan ada note untuk reminder para coach untuk menggunakan dress code. Dress code berwarna putih. Ini adalah tugas yang ingin saya tambahkan. Lalu ketika saya ingin menambahkan tugas, saya dapat mengklik button tambah tugas yang berada di sisi bawah aplikasi. Maka tugas atau data tadi akan muncul pada UI atau pada list daftar tugasnya. Pada sisi kanan dari tugas itu terdapat button edit, di mana kita dapat mengedit data atau mengedit tugas yang sudah kita inputkan tadi. Di sini ketika kita tombol edit, maka akan muncul data dari tugas yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini kita dapat mengedit tugasnya,
untuk dress code-nya diganti menjadi warna hitam. Maka ketika kita ingin menyimpan, kita mengklik button simpan tugas yang berada di sisi bawah, dan tugasnya akan otomatis berubah pada list daftar tugasnya. Lalu di sisi sebelah kiri tugas, itu terdapat checkbox, di mana kita dapat menandai apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Ketika kita mengedit tadi, status tugasnya itu belum selesai. Tapi ketika kita mengklik checkbox, maka ketika kita mengklik checkbox lalu mengklik button edit, maka status tugasnya akan otomatis selesai dan tugas akan ditandai selesai. Sama halnya seperti tugas tadi, tugas yang pertama tadi, ketika saya mengklik checkbox lalu saya menekan atau mengklik button edit, maka status tugasnya akan berubah menjadi selesai dan tugas akan ditandai selesai. Untuk demo dari aplikasi, sekian 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 demo dari aplikasi To-Do List App-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan atau logika dari aplikasi To-Do List App ini. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan atau query yang saya buat untuk membangun aplikasi To-Do List App tadi. Di mana pada bagian atas file mainActivity.cat ini terdapat package declaration, yang mana dia itu di dalam package ini tuh berisi semua kelas dan fungsi yang ada di dalam file to-do list ini, yang mana dia tuh berada di bawah paket form.example.to-do list app ini, yang mana dia tuh membantu mengatur kode dan menghindari konflik nama antara file yang berbeda di dalam proyek. Selanjutnya, di sini tuh terdapat library yang saya gunakan dalam membuat aplikasi to-do list app itu. Nah, import ini tuh memungkinkan saya untuk menggunakan fungsi dan komponen dari berbagai pustaka atau library seperti Jetpack Compose, lalu Android X. Nah, di sini saya menggunakan Jetpack Compose untuk membangun UI aplikasinya. Di sini juga saya menggunakan navigation host controller, navhost, dan composable, yang mana dia tuh digunakan untuk mengelola navigasi antar layar di dalam aplikasi. Lalu di sini saya juga menggunakan material tree seperti button, checkbox, scaffold, text, dan text file, yang mana dia itu digunakan untuk membuat UI dengan gaya yang konsisten dan modern. Lalu di bawah import ini terdapat data class tax dengan isComplex sebagai variabel, di mana tax ini adalah data class yang mewakili model data untuk tugas di dalam aplikasi, di mana setiap tugasnya itu terdapat dua properti. Properti yang pertama bernama name dan isComplete, di mana name atau nama ini tuh adalah nama dari tugas, yang mana dia itu bertipe data string. Lalu isComplete ini adalah status apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Seperti yang saya demokan di tugas di aplikasi tadi, ketika pengguna mengklik checkbox tadi, tugas akan ditandai selesai. Atau ketika pengguna tidak mengklik checkbox, maka tugas ditandai belum selesai. Nah, selanjutnya di bawah data class ini terdapat main activity class, di mana main activity ini tuh merupakan titik masuk atau titik utama di dalam aplikasi, dan dia tuh menggunakan Jetpack Compose untuk mengatur UI-nya. Nah, di bawahnya itu ada to-do list. To-do list ini tuh adalah daftar mutabel yang menyimpan daftar-daftar tugasnya. Lalu di bawahnya itu ada onCreate. Nah, di mana onCreate ini tuh adalah fungsi utamanya yang memulai aplikasi. Nah, di bawahnya itu ada enable edge to edge, di mana dia tuh digunakan untuk mengaktifkan tampilan layar penuh di dalam aplikasinya. Nah, terus ada set content, di mana set content ini tuh digunakan untuk mengatur composable sebagai UI utama di dalam aplikasinya. Lalu ada navigation, di mana navigation ini tuh menggunakan navhost
untuk menangani navigasi antar layarnya. Terdapat tiga rute di dalam navigasinya. Itu ada composable, ada home, ada add task, dan edit task atau index. Di mana home ini tuh mengarahkan ke layar daftar tugas. Lalu add task ini tuh mengarahkan ke layar untuk menambahkan tugas baru. Lalu di edit task ini tuh mengarahkan ke layar untuk mengedit tugas. Di mana home ini tuh adalah root untuk menampilkan UI setelah aplikasi itu dibuka. Lalu untuk yang add task ini itu ketika UI-nya itu berpindah ke menambahkan tugas. Lalu yang edit task ini tuh bagian UI untuk mengedit tugas. Lalu selanjutnya itu di edit task ini tuh menggunakan indeks, yang mana indeks ini adalah tugas tersebut. Lalu di bawahnya ada home screen, di mana home screen ini tuh adalah tampilan utama yang menampilkan daftar tugasnya, seperti yang UM pertama tadi, daftar tugas. Nah, terdapat scaffold di dalam home screen ini tuh dengan add to app bar, yang mana dia tuh untuk menampilkan judul aplikasi. Lalu ada lazy column. Nah, di lazy column ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar tugas secara dinamis, di mana setiap elemen tugas itu ditampilkan di dalam row yang berisi checkbox, teks, dan button. Seperti yang ada di dalam aplikasi tadi, di dalam satu tugas itu berisi checkbox, lalu list daftar tugas, dan button untuk mengeditnya. Lalu ada border untuk merapikan UI dari tugasnya. Nah, bordernya itu ditampilkan dalam row dengan border melengkung dengan kodenya tuh A37AF A37AF EI untuk tampilan yang lebih rapinya. Lalu ada checkbox. Nah, checkbox-nya itu memungkinkan pengguna untuk menandai apakah tugasnya itu udah selesai atau belum. Di mana tugas yang akan selesai itu akan diberikan text decoration untuk menandai tugasnya itu udah selesai. Lalu di bawahnya itu ada attack screen. Attack screen composable ini tuh adalah layar di mana pengguna itu dapat menambahkan tugas baru. Lalu ada text file. Nah, di dalam text file ini tuh dia tuh berguna untuk memasukkan nama tugas dan tombol simpan tugas untuk menambahkan tugas baru ke daftar dan kembali ke layar utama. Lalu selanjutnya untuk edit task screen, yang mana edit task screen itu untuk ketika pengguna itu ingin mengedit tugas yang udah diinputkan sebelumnya. Nah, di dalam edit task ini tuh terdapat text file, yang mana di text file ini tuh menampilkan nama tugas yang ingin diedit dan pengguna bisa memperbaharui namanya. Nah, aplikasi ini tuh menggunakan Jetpack Compose dengan navigation untuk mengelola alur kerja yang terdiri dari 3 layar. Yang mana layar yang pertama itu ada home, lalu ada add task, dan edit task. Lalu selanjutnya untuk file selanjutnya di bagian theme.cat. Di sini terdapat to-do list app yang mana fungsinya itu untuk mengelola tema aplikasi. Terdapat parameter dark theme dan light color scheme, di mana di sini itu akan menentukan apakah aplikasinya itu menggunakan tema gelap atau tema terang. Nah, di sini tuh ada warna primary, on primary, dan secondary. Di mana warna primary atau utama ini adalah warna utama yang digunakan di dalam aplikasi. Seperti aplikasi yang saya demokan tadi, warna utamanya itu menggunakan warna sky blue dengan kode F87CEEB.
Lalu warna sekundernya dengan kode warna 03DAC6. Lalu warna tersier itu tuh biasanya digunakan untuk warna-warna pelengkapnya. Nah, untuk material TEMS ini tuh adalah komposisi untuk membungkus semua UI yang menggunakan tema yang telah ditetapkan, seperti skema warna dan tipografinya. Lalu untuk color.cat, nah di sini tuh berfungsi untuk mendefinisikan warna-warna yang digunakan di dalam aplikasi. Warna-warna ini tuh diterapkan di berbagai elemen UI di dalam aplikasi to-do list tadi tuh, seperti tombol, terus teks, dan background atau latar belakangnya. Dimana di sini tuh ada seperti yang di tem tadi, terdapat primary, secondary, dan background-nya. Background dari aplikasi itu berwarna putih. Nah, tem.cat dan color.cat ini tuh mereka tuh mengatur tema aplikasi, termasuk warna dan tipografi dari aplikasi, sehingga semua elemen UI-nya itu mengikuti gaya yang konsisten. Dan untuk yang color.cat ini tuh, dia tuh menyimpan semua warna yang digunakan dalam aplikasi dan memudahkan pengaturan dan perubahan warna tanpa harus merujuk ke nilai heksadesimalnya langsung di seluruh kode. Sekian penjelasan saya terkait demo aplikasi dan penjelasan dari codingan to-do list app ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.